Saudara Presiden Joko Widodo besok berkunjung ke Lampung. Jalan-jalan yang rusak dikebut perbaikannya. Bagaimana kita membaca situasi di Lampung ini kita akan bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko. Pak Johannes, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livia. Dan juga Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Lampung, M. Abi Berkah Nadi. Pak Abi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livia. Saya ke Pak Johannes dulu ya, Pak Selamat Abi. malam, Mas Afi. Pak Johannes, jadi besok Pak Jokowi jadi ke Lampung? Iya, berdasarkan informasi yang kami terima, kemungkinan seperti itu, Mbak. Tapi bisa jadi ada perubahan-perubahan. Kalaupun sampai malam kan biasanya masih ada jadwal Bapak Presiden itu baru bisa difinalkan di malam. Oke, artinya kenapa kemarin sempat tertunda? Harusnya bukankah hari ini berangkatnya ya, betul Pak Johannes ya? Kalau terkait hal itu mungkin lebih ke protokol istana ya, Mbak. Karena kalau pertimbangan ada beberapa agenda yang prioritas juga yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi terkait kunjungan ke daerah, terutama daerah Lampung itu menjadi prioritas berikutnya begitu, Mbak. Tetapi jadi belum begini, Mbak. Pak Jokowi menunda kedatangan ke Lampung bukan karena perbaikan jalannya belum selesai ya, Pak Johannes? Enggak ada hubungannya, Mbak. Jadi kalau kunjungan Bapak Presiden ke daerah itu kami tahunya di kantor staf Presiden itu biasanya sudah tertata dan terjadwal jauh-jauh hari begitu, Mbak. Dan terkait kunjungan Bapak Presiden itu biasanya agendanya bukan hanya sekedar masalah tentang terkait isu tertentu gitu, tapi ada berbagai isu, misalnya terkait dengan peresmian, pengecekan, kemudian memastikan bahwa program-program strategis nasional itu dilakukan gitu, Mbak. Tapi artinya besok target Pak Jokowi tujuan kunjungan utamanya ke Lampung itu memang salah satunya adalah melihat langsung jalan rusak yang sempat viral, betul ya Pak Johannes? Tujuan Bapak Presiden adalah memastikan bahwa masyarakat Lampung itu mendapatkan hasil-hasil dan manfaat-manfaat dari pembangunan dan program-program strategis nasional yang sedang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Kalaupun dari program-program strategis nasional itu ada kendala terkait dengan pembangunan jalan daerah, maka sebenarnya Bapak Presiden pun juga sudah menyiapkan sarana dan tool lain, yang yaitu adalah melalui Inpres nomor 3 tahun 2003 terkait dengan percepatan peningkatan koneksivitas jalan daerah. Itu, Mbak. Oke, Pak Abi, apa kabar jalan-jalan di Lampung? Sudah beres menjelang besok kedatangan Pak Presiden? Pagi ini mungkin persiapan yang dari Lampung ini sangat implisit ya. Implisit ini adalah maksudnya itu versi dadakan yang di mana ada informasi, ada kehadiran kedatangan Bapak Presiden ke lokasi-lokasi yang ada di Provinsi Lampung, yang di mana lokasi tersebut memang yang saat ini menjadi viral yang di Provinsi Lampung. Terkait dengan beberapa perihal yang ada di Provinsi Lampung ini, mungkin yang menjadi sorotan adalah infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan yang ada di Lampung yang menjadi sorotan karena mungkin media-media sosial sudah memberikan informasi yang ternyata itu berupa fakta yang memang ada di lokasi lapangan. Nah, inilah yang memang menjadi perihal yang harus diperhatikan baik nanti dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang di mana notabene-nya di sini ada beberapa perihal yang memang terkait perbaikan yang memang dilakukan secara dadakan. Nah, mungkin ini yang memang harus diperhatikan dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi perbaikan-perbaikan tersebut yang ada di lapangan langsung. Pak Abi, ini kan bisa dikatakan perbaikan ala Roro Jonggrang karena dadakan Bim Salabim tiba-tiba yang tadinya berantakan langsung rata dalam semalam. Yang jadi pertanyaan kualitas jalannya gimana tuh Pak Abi? Ini memang yang harus diperhatikan. Sebenarnya yang saya apresiasi sebenarnya dari masyarakat Lampung ini bisa mengontrol, mengetahui bagaimana kondisi yang sudah ada, apakah sudah memadai sesuai dengan spek yang dilakukan. Karena kita ketahui apa yang disampaikan media-media sosial yang selama ini adalah dari warga-warga sekitar, jalan lokasi tersebut sudah beberapa puluhan tahun memang kondisinya sangat rusak. Nah, tetapi yang harus diperhatikan pemerintah daerah, saat ini kita sangat apresiasi, di mana mungkin dari kehadiran Pak Jokowi, Pak Presiden di sini, ada perbaikan yang memang secara langsung mungkin bisa dilihat di layar TV yang saat ini adalah banyak kendaraan-kendaraan berat yang melintasi di
daerah tersebut. Itu yang menjadi faktor utama adalah bagaimana kenapa kendaraan yang berat itu dilalui dengan kondisi jalan yang masih saat ini dengan menggunakan bahan aspal. Nah, itu harusnya yang tidak dipergunakan untuk yang ada di lokasi tersebut karena yang efektif untuk pembangunan yang ada di jalur mungkin di sini Rumbia itu harus menggunakan jalur beton. Nah, itulah kenapa di sini pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di Lampung ini, klasifikasi jalan dan untuk kriteria jenis tanah yang ada di lokasi tersebut. Kita mengetahui lubang-lubang yang ada di lokasi tersebut ini sangat tidak hanya sebatas untuk jarak yang hanya dangkal, tapi cukup dalam. Ini yang dapat merusak kendaraan-kendaraan, baik kendaraan berat maupun kendaraan ringan. Pak Abi, ada anggaran 750 miliar untuk perbaikan jalan. Apakah kemudian yang Anda cermati di sana jalan rusak di Lampung ini yang diperbaiki hanya jalur yang akan dilalui Presiden saja atau betul-betul seluruh jalan rusak di Lampung? Nah, ini yang harus kita perhatikan lagi. Mungkin ini harus ada transparansi ya, di mana transparansi terkait dengan bagaimana anggaran tersebut yang dialokasikan di mana beberapa titik ruas. Sedangkan kita ketahui ada 20.510 km jalan yang ada di Lampung yang di mana notabene 7.611,62 km yang itu harus diperbaiki. Anggaran tersebut kita harus mengetahui apakah anggaran tersebut itu kita dibagi klasifikasi untuk perbaikan jalan. Klasifikasi perbaikan jalan ini mungkin ada beberapa bagai macam ya di sini ya. Bolivia itu ada perbaikan mungkin secara tambal sulam atau perbaikan yang secara menyeluruh atau perbaikan secara dari baru yang dimana notabene itu adalah dari nol hingga yang sampai saat ini menjadi kualitas yang sangat baik. Nah, tetapi di sini yang kita harus perhatikan anggaran tersebut adalah apabila mungkin di jalan Rumbia tersebut ternyata jalan tersebut tidak bisa dilalui dengan mungkin jalan aspal. Nah, maka dari situ harus diperhatikan pemerintah. Di mana yang harus diperhatikan pemerintah adalah jalan yang harus dilalui dengan anggaran yang harus sesuai dengan spek yang akan dilalui. Contoh, jalan beton. Nah, itu yang harus diperhatikan. Pak Abi, kalau dikatakan gini, ini perbaikan jalan dengan sistem kebut semalam ini hanya dilakukan karena menyambut Presiden Jokowi datang, Anda setuju nggak? Tapi ini kan dibantah oleh Gubernur Lampung. Nanti dijawab, kita akan putarkan dulu pernyataan Gubernur Lampung, ini dia. Tidak ada lagi di Provinsi Lampung itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Mana jalan yang kurang bagus kita handle semua bersama. Siap. Dan itu sudah disepakati secara lisan pada waktu saya komunikasi dengan staf ahli, dan besok Menteri PU mendampingi Presiden dan akan sampaikan. Karena buat saya penanganannya, tapi sekarang ini karena kita sudah ada sekian ruas, berapa ruas jalan yang di provinsi yang memang harus dikerjakan, tapi kita sudah menyiapkan anggaran 750 miliar dalam rangka membangun jalan provinsi yang sudah kita anggap tidak bagus dan baru selesai tender. Jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender, karena uang itu uang pemerintah, jadi harus dilakukan, bukan karena ada apa-apa langsung begitu. Kadang-kadang ini, jadi paham ya maksud saya? Paham, Bu. Oke. Ya Pak Abi, jadi jadwalnya bertepatan dengan kedatangan Pak Jokowi atau dipas-pasin karena Pak Jokowi mau datang? Kalau Anda melihatnya gimana, Pak Abi? Ya, baik. Sebenarnya ini memang yang saya sampaikan tadi sebelumnya, ini karena terfaktor tadi media sosial yang memang sangat berpengaruh sekali terhadap untuk jadwal kedatangan Pak Presiden itu sangat pas sekali dengan waktu dengan perbaikan jalan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kita ketahuilah, mungkin pada saat 2 tahun terakhir ini, pada saat mungkin pada COVID, di mana banyak anggaran-anggaran itu dialihkan ke kesehatan. Nah, tetapi di sisi lain sebenarnya pembangunan infrastruktur itu tidak bisa kita kesampingkan. Nah, maka dari ini sebenarnya kita balik lagi, DIPA yang diprioritaskan oleh Provinsi Lampung itu apa yang tiap per tahunnya. Apabila memang ternyata prioritas perbaikan infrastruktur untuk yang ada di Provinsi Lampung di tahun 2023, nah mungkin itu tadi yang disampaikan Pak Gubernur itu adalah waktu yang memang pada saat dilaksanakan di tahun ini. Tetapi balik lagi, ternyata perbaikan ini yang menjadi fenomenal adalah kenapa perbaikan ini sesuai dengan waktu viralnya mungkin di sini tahu Bima Effect. Bima Effect ini yang dari TikToker yang beliau menyampaikan
kerusakan infrastruktur yang ada di Lampung. Ya. Nah, menjadi persoalan adalah waktu yang memang pelaksanaannya, apakah emang ini sesuai dengan jadwal yang diprioritaskan Provinsi Lampung untuk perbaikan, atau balik lagi dengan yang ada sudah menjadi prioritas yang memang sudah masuk Ya. anggaran di APBD Lampung. Perbaikannya kita apresiasi niatnya untuk memperbaiki infrastruktur di sana, tapi jangan sampai ini hanya untuk memuaskan presiden yang besok mau datang, perbaikannya dibuat asal-asalan, asal mulus saja, tapi kemudian nanti jadi cepat rusak lagi karena nggak sesuai standar. Itu yang kemudian kan jadi perhatian kita semua sekarang. Saya ke Pak Johannes. Pak Johannes, kan memang kawan-kawan dari KSP sudah lebih dulu sempat ke Lampung. Anda juga tadi sempat menyatakan kondisi jalan di sana seperti apa, dan apakah betul Pak Jokowi nanti akan memantau langsung menggunakan sepeda motor? Ya, kemarin kan setelah Bima ada viral terkait Bima itu, Mbak, kami ini kan kantor staf presiden itu kan salah satu tugasnya itu kan Panglima kontrol program strategis nasionalnya itu kan Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu memerintahkan kami setelah kita Lebaran kemarin kita diminta langsung segera melakukan pengecekan di lapangan. Ya memang harus kita akui begitu, Mbak, ya. Memang kondisi jalan di Lampung itu dan dari pembicaraan di lapangan dengan masyarakat, masukan-masukan awalnya masukan, tapi setelah kita cek langsung ya memang cukup melelahkan kalau kita mau melewati jalan-jalan di Lampung itu. Tetapi memang begini, Mbak, kondisinya, Mbak, yang harus kita pahami bersama bahwa kedatangan Bapak Presiden ke satu daerah itu adalah sebenarnya hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Tetapi kedatangan Bapak Presiden ini sebenarnya harus dimaknai bahwa ini adalah cara Bapak Presiden untuk kalau melakukan melihat langsung, tidak hanya mendengar, tapi beliau ingin melihat langsung terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Dan inilah sebenarnya menjadi kunci dan kekuatan bahwa dari situlah sebenarnya kita juga tahu, misalnya kalau kondisi anggaran di satu daerah yang terbatas, sehingga tidak bisa jalan-jalan daerahnya, jalan provinsi, jalan kota kabupatennya itu tidak bisa optimal, padahal jalan nasionalnya sudah optimal, maka kemarin pertengahan Maret kemarin Bapak Presiden itu mengeluarkan Impres, Pak, yang tadi sudah saya sebutkan tadi, Impres nomor 3 tahun 2023, yaitu Impres tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Tujuannya adalah dengan Impres ini Presiden, pemerintah pusat itu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi mengambil peran untuk bisa melakukan pembangunan jalan-jalan daerah yang dianggap strategis untuk bisa meningkatkan sentra-sentra ekonomi, begitu, Mbak. Itu yang menjadi kunci. Dan kalaupun memang kehadiran Bapak Presiden itu dianggap dengan satu persiapan yang luar biasa, ya artinya ini bisa menjadi satu koreksi bersama kepada satu kesempatan untuk para pemerintah daerah, para pemimpin daerah untuk bekerja itu bukan menjelang pemimpinnya datang gitu, tetapi selalu dalam setiap waktu terus-menerus melakukan pekerjaannya dengan baik, terus-menerus melakukan memperhatikan masyarakat dan terus-menerus mau mendengarkan masukan dan kritik dari masyarakat. Begitu, saya sependapat karena seharusnya perbaikan itu tidak harus menunggu presiden datang kemudian dipoles kanan kiri, tapi memang harus dilakukan secara intens terus-menerus ketika memang ada satu hal yang perlu diperbaiki. Tambahan dari saya, Mbak, karena apapun yang dilakukan dengan instan itu tidak akan tahan lama, Mbak. Dan nanti kita akan lihat ke depannya. Termasuk jalan yang tadi diaspal harusnya dicor, kalau kata Pak Abi. Saya nggak tahu, saya tidak tahu, tetapi waktu yang akan membuktikan, waktu yang akan menunjukkan begitu. Apakah memang spesifikasinya seperti itu? Karena setahu saya untuk melakukan satu pembangunan itu butuh persiapan, perencanaan, butuh tahapan-tahapan agar hasilnya maksimal, Mbak. Anda sendiri kan sudah datang ke lokasi, sudah melihat langsung bagaimana kondisi jalan yang kalau bisa dikatakan cukup memprihatinkan di sana dan sudah lebih mulus sekarang. Melelahkan untuk melewatinya, Mbak, begitu, Mbak. Bukan memprihatinkan, melelahkan ya. Karena berombak begitu kondisi jalannya. Apa yang bisa dilakukan Presiden untuk perbaikan infrastruktur di Lampung ke depannya? Fokusnya akan dibuat seperti apa, Pak Johannes? Ya itu tadi, Mbak. Presiden sekarang sudah punya tool, yaitu Impres nomor 3 tahun 2023. Dan Presiden sudah memerintahkan kepada beberapa kementerian dan lembaga, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah provinsi daerah untuk nantinya sama-sama melakukan pengecekan
jalan-jalan daerah, jalan-jalan provinsi mana yang bisa diusulkan ataupun bisa ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat dengan tujuan agar sentra-sentra ekonomi, pusat-pusat industri, pusat kawasan pertanian, kawasan perkebunan itu bisa terintegrasi yang akhirnya ujungnya mobilitas logistik itu bisa lebih murah. Nah, kalau misalnya anggaran dari pemerintah daerah itu tidak mencukupi, maka melalui Inpres itu, maka pemerintah pusat berkesempatan untuk bisa mengambil peran strategis itu, Mbak. Oke, Pak Abi, jelang kedatangan Presiden besok untuk memantau langsung infrastruktur di Lampung, khususnya jalan sebagai perwakilan dari MTI, apa yang kemudian jadi harapan besar Anda? Ya, yang menjadi harapan besar kami sangat apresiasi di mana terkait dengan perbaikan ini, tapi yang menjadi persoalan adalah waktu yang di mana perbaikan tersebut pada saat mungkin di momennya Pak Presiden itu hadir ke Lampung. Nah, tetapi bagi saya harapannya mungkin yang terkait dengan kerusakan yang ada jalan di Provinsi Lampung ini, itu tadi yang disampaikan dari Pak Johannes, itu benar sekali. Jangan sampai hanya pembangunan secara instan. Di mana pembangunan instan ini, itu tadi, dari warga sudah menyampaikan, pembangunan ini apabila hanya dilakukan seperti hal yang sama sebelum-sebelumnya, itu hanya akan tidak bertahan selama 6 bulan atau 1 tahun. Karena kita mengetahui, lokasi jalan yang ada di Rumbia itu tanah rawa. Pada saat musim hujan, itu pasti akan terjadi kerusakan apabila dengan ada kendaraan yang memang melebihi dari kapasitasnya. Mungkin kita ketahui odol, overdimension, overloading. Di mana kita ketahui kendaraan-kendaraan berat itu yang menjadi penyebab suatu kerusakan jalan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah mungkin dari pemerintah daerah. Di sini saya apresiasi dengan Impres nomor 3 tahun 2023. Apabila memang anggaran yang ternyata dari pemerintah daerah ini tidak mencukupi untuk perbaikan, kita bisa mencoba dengan skema tersebut. Dengan memperbaiki suatu jalan tidak hanya berulang-ulang tiap tahunnya. Nah, ini saja halnya membuang-buang anggaran dan ternyata anggaran tersebut bisa diperbaiki dengan adanya skema beberapa tertentu. Nah, di sinilah yang harapannya dari kami warga Provinsi Lampung terutama, perbaikan yang ada di daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau, harapannya perbaikan itu menyesuaikan dengan kondisi dan klasifikasi jalan yang ada. Jadi menyesuaikan harapannya tidak terjadi terulang-ulang lagi kerusakan-kerusakan yang ada di jalan. Dan ini yang memang harus dipikirkan dari pemerintah daerah agar bisa mensejahterakan warga yang Lampung untuk bisa meningkatkan ekonomi yang ada di daerah sekitarnya. Terima kasih tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko. Pak Johannes terima kasih, dan juga Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia Lampung M. Abi Berkahnadi. Terima kasih Pak Abi, terima kasih Pak Johannes.